Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup sebagai orang Kristen itu bukanlah hidup yang ringan. Hidup orang Kristen itu ibarat seorang atlet yang harus berlari dalam pertandingan lari yang amat jauh dan melelahkan. Nah, karenanya tidak heran saudara, ada orang yang merasa sangat capek, jenuh, putus asa, bahkan tawar hati dan tidak ingin melanjutkan perjalanan lagi karena saking banyaknya tantangan dan cobaan yang dihadapinya. Nah, Nasari ini juga berbicara tentang tantangan iman yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, yang mana pencobaan datang bertubi-tubi kepada umat saat itu, yang membuat mereka berduka cita dan menderita. Nah, adapun pencobaan yang membuat mereka menderita adalah akibat penganiayaan dari kelompok Yahudi serta pejabat lokal atau pemuja kaisar pada zaman Kaisar Nero. Mereka diintimidasi, saudaraku, dipaksa menyembah kaisar, tidak mendapatkan keadilan dan perhatian secara sosial hanya karena mereka adalah pengikut Kristus. Atas situasi ini, secara tidak langsung, penulis surat mengatakan kepada mereka agar tetap bersabar. Mereka harus tetap bersabar dan tetap beriman kepada Yesus Kristus, sebab pencobaan yang mereka alami adalah untuk membuktikan kemurnian iman mereka di hadapan Tuhan. Dan mereka kiranya tetap bertahan dalam penolakan dan penderitaan tersebut seperti yang pernah dilakukan oleh Yesus pada masa hidupnya. Mereka harus berkeyakinan bahwa Allah menjaga mereka, memelihara mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Mereka harus bisa melewati setiap pencobaan tersebut bersama dengan Tuhan. Jangan sampai pencobaan dan penderitaan itu memisahkan mereka dari Tuhan. Nah, seperti virus corona pada saat ini, dia mungkin mampu untuk memisahkan kita dari orang-orang di sekitar kita untuk sementara. Tetapi virus ini tidak akan bisa memisahkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab Alkitab pernah katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang akan membawa kepada penderitaan tidak akan memisahkan kita daripada kasih Kristus. Roma pasal 8 ayat 35 pernah katakan, siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Tidak sama sekali, saudara. Yesus tidak menghendaki satupun orang dari umat tebusannya binasa karena terpisah darinya untuk selama-lamanya. Tidak bisa dipungkiri kenyataan yang kita hadapi hingga saat ini. Kita hidup dengan pencobaan di sepanjang waktu, dan sepertinya tak satu menit pun berlalu, sehingga membuat kita terkadang berpikir bahwa pencobaan ini terlalu besar untuk kita tanggung, dan ini merupakan dusta iblis. Ingatlah saudara, Tuhan telah berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan beban yang kita pikul melebihi kekuatan kita. Ia tidak mengizinkan pencobaan yang tak bisa kita atasi. Atas segala pencobaan yang kita hadapi dalam hidup ini dan di dunia ini, bagaimana cara kita untuk dapat menghadapi pencobaan ini, saudara? Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah memohon bantuan Tuhan. Dalam segala pencobaan yang kita hadapi dan alami, Allah ingin kita meminta pertolongan padanya untuk dapat mengatasinya. Sebab Mazmur 50 ayat 15 pernah katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dan yang kedua, saudara, kalahkan dengan firman Allah. Kita harus menyimpan kebenaran firman itu dalam hati kita, karena itu adalah senjata kita. Paulus pernah katakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan imani, sehingga firman itu akan membuat kita semakin kuat untuk menghadapi setiap problem, masalah, pencobaan di dalam hidup ini. Yang ketiga, saudara, fokuskan kembali perhatian saudara pada hal yang lain. Nah, bila kita mau jujur, hari-hari ini kita dibombardir oleh berita yang cukup menakutkan, dan kadang membuat sebagian besar orang tidak merasa tenang dalam hidupnya. Berita meninggalnya pasien COVID-19, perawat dan dokter yang juga terkena penyakit itu, dan kemudian mereka yang menangani pun ada yang meninggal, membuat terkadang pikiran kita menjadi kacau, susah tidur, dan lain sebagainya. Nah, berita di media elektronik, di FB, di WA membuat sebagian orang berpikir atau kepikiran dan takut dengan amat sangat.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya pencobaan dalam hidup kita itu dimulai dari sebuah pikiran. Pikiran itu tidak bisa dilawan, saudara. Sebab setiap kali saudara melawan pikiran dari benak saudara, maka ia akan mendorongnya lebih dalam pada ingatan saudara. Oleh sebab itu, untuk menetralkan pikiran kita yang sudah hampir diisi penuh dengan berita-berita yang menakutkan, yang membuat kita begitu khawatir, maka saat ini saudara, saya mengatakan kepada kita, alihkan pikiran kita pada hal yang lain. Umpama saluran TV yang memiliki banyak saluran yang bisa diganti-ganti ini, ya, maka gantilah pula saluran pikiran saudara pada sesuatu yang lain, sesuatu yang baik, ide yang lain, berita yang lain, atau berita yang baik dan positif. Saudara, ingat, pikiran merupakan organ yang paling rentan di tubuh kita. Karena itu Alkitab berulang-ulang meminta kita untuk menjaga pikiran agar tetap fokus. Pikirkan tentang Yesus dan isilah pikiran dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yang benar, yang adil, yang murni, yang manis, dan yang baik. Seleksilah setiap media yang masuk dalam pikiran saudara. Yang keempat, saudaraku, pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Akibat wabah virus corona ini, bagi sebagian orang, hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit buat mereka. Ada yang kena PHK, tidak bisa berusaha dan bekerja, hidup terasa susah dan sebagainya. Dan mungkin menurut mereka saat ini merupakan pencobaan yang tidak ringan, ini merupakan pencobaan yang berat. Di tengah-tengah pencobaan ini, disinilah sebenarnya kesempatan bagi kita untuk berbagi. Entah siapapun dia atau agama apapun dia, pencobaan-pencobaan semacam ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali menyatakan kebaikan lewat apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang mengalami dan menghadapinya. Entah berupa sembako atau yang lainnya. Saya percaya Tuhan akan senang melihat hal ini. Inilah iman, kasih, dan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, dan kita pun mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keselamatan tersebut lewat tindakan dan perbuatan kita kepada sesama manusia. Bersyukur hingga saat ini, di tengah kesusahan wabah Corona, sudah banyak warga GKE Gereja Kalimantan Pengelis yang telah ikut berbagi kepada sesama. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, keluarga saudara dengan kelimpahannya. Dan saya berdoa biarlah semakin banyak orang percaya yang memiliki hati yang penuh belas kasihan untuk saling berbagi kepada satu dengan yang lainnya. Saudara, pencobaan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, biarlah pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini semakin membuat kita bergantung kepada Tuhan. Seperti akar, ia akan bertumbuh semakin kuat ketika angin bertiup menerpa pohonnya. Begitu juga setiap kali saudara menghadapi cobaan hidup ini. Ingat, Allah selalu dengan senang hati memberikan rahmat-Nya pada saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 katakan, kita tetap dipelihara dalam kekuatannya karena iman kita padanya. Sola Fide.